Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana dengan nomor induk mahasiswa 20410103002 dari kelas C4 Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tabi'in. Tabi'in dalam bahasa Arab yaitu at-tabi'una, yang artinya adalah pengikut. Tabi'in adalah generasi yang hidupnya tidak mengalami masa kehidupan Nabi. Usianya tentu saja lebih muda dari sahabat Nabi, bahkan ada yang masih anak-anak atau remaja pada saat masa sahabat masih hidup. Tabi'in merupakan murid dari para sahabat. Maka periode tabi'in dimulai sejak 12 Hijriah setelah Nabi wafat, seperti Khibar at-Tabi'in Sa'id bin al-Musayyab yang lahir pada tahun 13 Hijriah dan wafat pada tahun 94 Hijriah. Namun dengan pengertian tersebut, setelah Nabi wafat justru merupakan momen karir atau puncak para sahabat, di mana beberapa tokoh tafsir Al-Quran dari kalangan tabi'in ini baru lahir, seperti Mujahid bin Jabir yang lahir pada 21 Hijriah saat pemerintahan Khalifah Umar dan meninggalnya pada tahun 104 Hijriah. Indikator masa tabi'in yang disampaikan Husain Ad-Dahabi adalah maraknya hadis palsu pada saat-saat gonjang-ganjing politik di akhir kekhalifahan Ali dan di awal berdirinya Daulah Umayyah. Maka periode tabi'in akan disebut dimulai pada kisaran pasca meninggalnya Khalifah Ali pada tahun 40 Hijriah sebagai generasi kibar as-sahabah atau generasi sahabat tua, hingga akhir masa kekuasaan Bani Umayyah pada tahun 661 Masehi atau 40 Hijriah sampai 750 Masehi atau 130 Hijriah. Pada tahun 40 Hijriah tersebut, tabi'in tua seperti Sa'id bin al-Musayyab berusia 27 tahun, usia yang sudah cukup untuk menunjukkan peran bersejarahnya. Barangkali pilihan yang tepat untuk menyebut awal periode tabi'in adalah sekitar paruh kedua terakhir abad 1 Hijriah, di mana sahabat-sahabat utama yang tersisa seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Anas bin Malik sudah mulai gugur dan tutup usia. Pada saat itu, tokoh-tokoh tabi'in tersebut sudah matang menggantikan peran-peran kepemimpinan para sahabat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Fikria dengan NIM 20410103018. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan hadis pada masa tabi'in. Pertumbuhan dan perkembangan ulum al-hadis tersebut sangat terkait dengan permasalahan yang timbul dalam perjalanan al-hadis itu sendiri. Para ahli umumnya membagi hadis pada 7 periode hingga sekarang. Periode pertama pada masa Rasul. Periode kedua pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode ketiga pada masa sahabat kecil dan tabi'in besar. Periode keempat pada masa pembukuan dan pengumpulan hadis. Periode kelima pada masa pentasihan dan menyusun kaidah-kaidahnya. Periode keenam dari abad keempat hingga tahun 656 Hijriah, dan periode ketujuh pada tahun 656 Hijriah sampai sekarang. Pada periode pertama, hadis masih dalam proses pertumbuhan seiring dengan turunnya Al-Quran, serta belum ditulis
resmi, sebagaimana halnya Al-Quran, dengan alasan karena selain dikhawatirkan sulit dibedakan antara Al-Quran dan hadis, juga karena para penulis pada masa itu sangat terbatas. Namun demikian, pada orang-orang tertentu yang daya hafalannya kurang, terdapat pula sahabat yang memiliki catatan hadis milik pribadi. Selanjutnya, pada periode kedua, ditandai oleh upaya penyebaran hadis ke berbagai wilayah Daulah Islamiyah, serta munculnya lafal-lafalnya yang digunakan para sahabat dalam meriwayatkan hadis, serta ketelitian para sahabat dalam menerima hadis dari sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Ailawiyah dengan NIM 202101030098. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertumbuhan dan perkembangan hadis pada masa tabi'in pada periode 3, 4, dan 5. Baik, pada periode ketiga ditandai oleh masa berkembang dan luasnya periwayatan hadis. Para sahabat mengadakan perjalanan dan rihlah ilmiah. Apa itu rihlah ilmiah? Yaitu perjalanan menuntut ilmu untuk mencari hadis, serta ketelitian para sahabat dalam menerima beberapa hadis dari sesamanya. Pada periode yang keempat itu ditandai oleh mulanya pembukuan hadis, lahirnya berbagai sistem dalam pembukuan hadis seperti Jami' al-Shahih, Musnad, dan lainnya. Dalam periode ini munculnya beberapa kitab hadis yang keadaannya masih bercampur antara sahih dengan yang dhaif, begitupun maudhu. Ditambah semakin meluasnya pemalsuan hadis. Pada yang kelima ini sudah dilakukan pembukuan hadis dan juga memperluas lawatan para ulama untuk mencari hadis, serta penyusunan kaidah-kaidah pentasihan hadis dan dasar-dasar pentasihan hadis. Juga langkah-langkah yang dilakukan untuk memelihara hadis. Dan di sini juga munculnya para imam yang mengenal hadis, memeriksa benar tidaknya hadis yang diterima oleh ahli tentang kebenaran atau kedustaannya, membuat undang-undang tentang tingkatan hadis yang berguna untuk memilih dan membedakan antara yang sahih, dhaif, dan maudhu. Ditambah lahirnya tokoh pentasihan hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dengan NIM 202.101.030.097. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan hadis pada masa tabi'in, lebih tepatnya pada periode yang ke-6 dan yang ke-7. Baik, langsung saja pada periode yang ke-6. Di sini terdapat upaya pengumpulan hadis-hadis sahih yang belum terdapat atau tidak ada dalam kitab yang ke-6. Apa sajakah itu? Yaitu yang pertama, cara menyusun kitab-kitab hadis. Yang kedua, memperbaiki susunan kitab-kitab hadis. Yang ketiga, munculnya kitab jami', targhib, dan tahrib. Yang keempat, hukum dan aturannya. Yang kelima, kitab-kitab istikhraj dan istidrak. Yang terakhir yaitu para tokoh-tokoh hadis. Untuk selanjutnya pada periode yang ke-7 atau periode yang terakhir. Ya, di sini telah nampak atau munculnya pusat-pusat perkembangan hadis di berbagai negara.
Salah satunya yaitu di negara India dan Mesir. Di sana telah dilakukan upaya-upaya atau jalan-jalan yang ditempuh untuk mengembangkan hadis. Para tokoh-tokoh hadis serta juga mengumpulkan atau mencari atau juga memperbaiki kitab-kitab yang muncul pada abad yang ke-7 ini. Karena sudah tidak diragukan lagi ketika pada abad ke-7 ini sudah banyak orang-orang yang pintar atau orang-orang yang menyelewengkan hadis atau membuat-buat hadis demi kepentingan diri sendiri. Jadinya di sini tidak langsung ini hadis sahih, tetapi ini juga diperinci dulu oleh negara-negara resmi. Baik, berdasarkan beberapa pemaparan yang telah kami sampaikan, bahwasanya telah jelas munculnya ilmu hadis itu terjadi pada periode kelima hingga periode ke-7. Lebih tepatnya pada akhir masa Bani Umayyah, yaitu pada abad ke-9 Masehi hingga pertengahan Bani Abbasiyah, yaitu pada abad ke-11 Masehi. Pada masa ini telah muncul berbagai aliran dalam teknologi seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Ahlus-Sunnah, dan Khawarij. Begitu juga dengan aliran Sunni dan Syiah. Pada masa ini telah berkembang, bahkan dua aliran ini berlomba-lomba untuk merebutkan kekuasaan. Dalam bidang tasawuf, fikih, dan ilmu pengetahuan, itu menjadi pengaruh pertumbuhan dan perkembangan ilmu hadis. Bahkan sangat penting dalam lahirnya ulumul hadis. Karena kenapa? Karena bisa memisahkan mana hadis yang benar-benar dari Rasulullah dengan hadis yang dibuat-buat oleh suatu aliran atau golongan atau kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik. Baik, cukup sekian pemaparan atau penjelasan dari kami kelompok 4, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan hadis pada masa tabi'in. Baik, kami perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan beribu-ribu maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.